Hai X Level, apa kabarnya hari ini? Teacher Nani harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Oke, hari ini Teacher Nani akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia, yaitu pelajaran tematik untuk muatan IPA. Tapi sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya nak ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar tematik, kiranya Tuhan yang membuka pintu hati pikiran kami sehingga kami bisa mengerti apa yang telah diajarkan Teacher Nani kepada kami. Terima kasih Yesus, amin. Oke, kita mulai pelajaran kita yaitu sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan merupakan suatu proses yang mengubah makanan menjadi sari-sari makanan yang dapat diserap oleh tubuh. Proses pencernaan makanan dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik yaitu proses mengubah makanan menjadi lebih kecil dan lembut. Sementara pencernaan kimiawi yaitu proses mengubah makanan yang lebih kompleks menjadi lebih sederhana dengan bantuan enzim sehingga makanan mudah diserap oleh tubuh. Sistem pencernaan manusia berupa saluran cerna yang terdiri dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Di dalam rongga mulut terjadi pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi. Pencernaan secara mekanik dilakukan oleh gigi dan lidah, sementara pencernaan secara kimiawi dilakukan oleh air liur atau air ludah yang mengandung enzim amilase. Di dalam kerongkongan, makanan didorong ke lambung oleh gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik yaitu gerakan meremas dan mendorong pada dinding kerongkongan. Coba kamu perhatikan gambar berikut. Gambar berikut menunjukkan gerakan peristaltik pada kerongkongan. Di dalam lambung, makanan mengalami proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Secara mekanik, makanan akan dilumat oleh dinding lambung. Sementara secara kimiawi, makanan akan dicerna oleh getah lambung, di mana getah lambung mengandung air, asam lambung dan enzim renin, pepsin, dan lipase. Dan berikut adalah gambar bagian lambung. Coba kamu perhatikan ya. Di dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi dan penyerapan sari-sari makanan. Hati dan pankreas menghasilkan enzim untuk pencernaan kimiawi di usus halus. Pankreas mengeluarkan enzim ke dalam usus halus yang membantu pemecahan karbohidrat, lemak, dan protein. Hati menghasilkan empedu yang disimpan di kantong empedu. Empedu membantu membuat molekul lemak dapat larut sehingga dapat diserap oleh tubuh. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum, dan ileum. Makanan yang tidak diserap di usus halus akan masuk ke usus besar. Sisa makanan tersebut
mengandung banyak air sehingga air diserap kembali oleh usus besar. Di dalam usus besar terdapat bakteri E. coli yang membantu proses pembusukan sisa makanan menjadi feses. Selanjutnya feses dibuang melalui anus. Oke, berikutnya gangguan pada organ pencernaan manusia. Gangguan pada organ pencernaan manusia dapat terjadi karena penyakit dan juga kelainan. Gangguan pada organ pencernaan karena penyakit disebabkan oleh beberapa hal, yaitu bakteri, virus, jamur, lingkungan yang tidak sehat, dan parasit. Oke, coba perhatikan gambar yang telah Teacher Nani sediakan. Bakteri, virus, parasit, jamur, dan lingkungan yang tidak sehat yang menyebabkan munculnya penyakit pada organ pencernaan manusia. Penyakit pada organ pencernaan manusia terdiri dari yang pertama yaitu sariawan, sakit gigi, MAH, sembelit atau konstipasi, diare, apendisitis atau usus buntu. Oke, kita akan bahas satu persatu dimulai dari sariawan. Sariawan adalah infeksi pada lapisan mulut yang disebabkan oleh jamur. Ini ditandai dengan luka berwarna putih dan terasa perih. Dan cara pengobatan dari sariawan adalah yang pertama, oles dengan obat sariawan dan mengkonsumsi buah yang banyak mengandung vitamin C. Selanjutnya adalah sakit gigi. Sakit gigi adalah peradangan pada pulpa. Pulpa yaitu lapisan terdalam gigi yang terdiri atas pembuluh darah dan saraf. Sakit gigi ditandai dengan rasa nyeri yang muncul di dalam atau sekitar gigi dan juga rahang dan dapat menyebabkan pusing ataupun demam. Penyebab dari peradangan pada pulpa adalah yang pertama yaitu pembusukan gigi, luka pada gusi, dan tambalan gigi yang rusak. Dan cara pengobatan yang bisa dilakukan yang pertama, meminum obat sesuai resep dokter dan menggosok gigi secara teratur. Selanjutnya, MAH. MAH yaitu penyakit dengan rasa nyeri yang berasal dari lambung. Oke, coba perhatikan gambar ini. Yang bintik-bintik merah itu adalah MAH. Penyebab dari penyakit MAH ini yaitu luka di lapisan lambung, infeksi bakteri, dan efek samping penggunaan obat-obatan. Cara pengobatan yang akan dilakukan ketika sakit MAH, meminum obat sesuai resep dokter dan makan secara teratur. Selanjutnya sembelit atau konstipasi. Sembelit yaitu kondisi sulit buang air besar. Penyebab dari sakit sembelit yaitu kurang minum, kurang mengkonsumsi makanan berserat, dan pola makan yang kurang baik. Dan cara pengobatan dari sakit sembelit ini yang pertama yaitu meningkatkan makan makanan yang berserat, kemudian minum air putih yang cukup, dan berolahraga secara teratur.
Selanjutnya adalah diare. Diare yaitu kondisi buang air besar yang terus-menerus dan encer. Penyebab dari sakit diare yaitu mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi oleh bakteri, kemudian virus, dan parasit. Cara pengobatan yang bisa dilakukan untuk sakit diare yang pertama yaitu meminum banyak cairan, pemberian obat oralit, dan jika berlanjut, minum obat resep dari dokter. Parasit yang menimbulkan penyakit dapat berupa organisme bersel satu atau protozoa. Contohnya yaitu amuba hingga cacing. Diare yang parah dapat menyebabkan kehilangan banyak cairan tubuh. Berikutnya adalah apendisitis atau usus buntu. Apendisitis yaitu pembengkakan atau peradangan pada usus buntu. Gejala pada apendisitis yaitu nyeri pada perut sebelah kanan, perut kembung, hilang nafsu makan, meriang, dan mual. Pengobatan yang harus dilakukan pada penyakit apendisitis yaitu operasi pengangkatan usus buntu. Apendisitis penyebabnya belum diketahui, tetapi diperkirakan karena tersumbatnya pangkal usus buntu oleh kotoran. Atau bisa jadi karena kelenjar getah bening membengkak akibat infeksi. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk memindahkan apa yang ada di video ke buku catatan kamu. Oke, God bless you. Bye-bye.